Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita ngapain? Berdoa supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak minta anak Bapak Muhammad Bayan pimpin doa ya. Ya semuanya tangannya seperti apa? Ada berdoa? Ya. Yuk kita mulai berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita yel-yel dulu yuk supaya kita semangat yuk. Ya, siap yel-yel? Siap. Biasa kita 1 2 3. Siapa kami kelas enam. Kelas enam yang sangat menyenangkan dan juga demikian semangat punya padam. Kelas enam selalu senang. Kami adalah anak yang bertakwa. Kami adalah anak yang beradab. Kami adalah anak yang tahu tanggung jawab. Kelas enam, kelas yang hebat. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, Bapak ingin yel-yel bukan sekedar yel-yel. Di situ ada kami adalah anak yang bertakwa, kami adalah anak yang beradab. Bapak ingin kalian punya sifat-sifat seperti itu, bukan cuma yel-yel. Jadi makanya setiap kali pembelajaran kita nyanyikan agar semua itu masuk ke dalam diri kalian. Nah, masuk berdoa tadi, berdoa mudah-mudahan pembelajaran hari ini, kita belajar hari ini ada manfaatnya, ada yang dibawa bulik. Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran minggu semalam. Masih ingat pembelajaran minggu semalam coding dan KA tentang pengenalan coding dan kecerdasan artifisial. Coding itu apa? Coding itu apa? Ada yang ingat? Coding adalah perintah yang kita masukkan ke dalam komputer. Kalau kecerdasan artifisial apa? Kecerdasan artifisial masih ingat? Apa? Apa? Teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia. Nah, hari ini kita belajar tentang kecerdasan artifisial dan mesin cerdas lawan mesin kada cerdas. Berarti ada mesin yang kada cerdas. Kira-kira mesin cerdas itu apa ya? Contohnya mesin cerdas, mesin cerdas, AI apa aja? Ada yang tahu kecerdasan artifisial apa aja yang biasa kita pakai? Hah? Apa? HP. Di HP itu ada apa? Ada aplikasi. Pernah pakai Shopee lah? Siapa yang pernah belanja di Shopee? Nah, belanja apa biasanya? Siti? Hah? Baju. Nah, ketika Siti memilih baju, terus ditutupnya,
Begitu buka lagi, yang muncul kok baju lagi. Kenapa yuk gitu ya? Itulah bagian dari kecerdasan artifisial. Dia bisa memutuskan apa yang cocok dan sensitif. Misalnya Ilham hanya saja menukar bola atau memilih-milih aja, belum nukar misalnya, masih milih bingung mereknya, yang harganya berapa. Betul pakain aja ditutup ya. Betul buka lagi, kok yang muncul bola atau kaos bola. Nah, itu bagian dari kecerdasan artifisial. Dia bisa memutuskan yang cocok berdasarkan Ilham itu apa dari data yang kita masukkan. Kita memilih itu, kita memasukkan data kita apa? Misalnya siapa yang main TikTok? Biasa main TikTok? Nah, biasanya membuka apa? Buka game misalnya, video orang main game. Kita tutup, dibuka, kok itu lagi yang muncul? Kok Indah Basudara lagi yang muncul? Kenapa? Karena AI tadi yang ada di TikTok, kecerdasan artifisial yang di TikTok itu mencatat aktivitas kalian. Sekarang kita sebelum pembelajaran, Bapak ingin kalian melihat dulu apa itu mesin cerdas dan mesin tidak cerdas. Jadi kecerdasan artifisial, kecerdasan mesin itu menurut kemampuannya itu terbagi dua, mesin cerdas dan mesin tidak cerdas. Nah, kita lihat dulu. Tunggu dulu, putus dulu. Tunggu dulu. Putus lagi. Dua. Ada materi sedikit putus. Nah, ada. Yang akan kita pelajari hari ini. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan mati? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau disingkat AI. Contoh mesin cerdas: asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini dan Siri, mobil tanpa pengemudi atau self-driving, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi video, TikTok, Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas: bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning,
mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin yang cerdas. Mesin yang cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non-cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, laptop, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin yang cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dan data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan, perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Ya, tadi itu tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi apa yang membuat benda itu disebut cerdas tadi? Ada yang ingat di video? Apa? Hah? Apa yang membuat mesin itu cerdas? Tadi mesin cerdas itu apa aja? Apa aja tadi? Hah? Google. Apa lagi? TikTok. Apa lagi tadi? Mobil. Ternyata mobil sekarang pakai kecerdasan buatan. Jadi di video tadi orangnya nyetir kan? Megang setir kan? Ada. Sekarang mobil ada yang seperti itu. Jadinya pakai self-driving. Ini yang mengemudi seorang. Jadi kita pikir tujuan misalnya dari Panjipatan ke Pelaihari kita pikir kita tinggal duduk aja sampai. Wah ini. Ada wah ini gitu. Terus yang lain lagi tadi Google Map. Siapa yang pernah pakai Google Map? Pergi ke suatu tempat yang belum pernah didatangi, kita pakai Google Map. Jadi Google Map itu tahu tempat dari misalnya kita ke sini ke Benua Lawas, kan banyak cara alur jalannya. Nah, kita pakai Google Map itu bisa mencari rute tercepat. Nah, tadi remote TV tadi masih cerdas atau non cerdas? Non cerdas, kenapa? Ya, karena dia tidak bisa beradaptasi, tidak bisa melakukan perubahan atau mengambil keputusan. Ini salah satu mesin cerdas. Bapak contohkan. Bapak buktikan bahwa kecerdasan artifisial bisa mengambil keputusan dia sendiri.
Nih. Ini Bapak pakai ChatGPT, dia bisa mengambil keputusan mau menjawab pertanyaan Bapak atau ada. Halo ChatGPT. Nih. Halo ChatGPT, kapan kemerdekaan Indonesia? Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Itu gampang lah pertanyaannya. Coba kalau Bapak akan memberi pertanyaan seperti ini. Halo ChatGPT, coba hitung angka 1 sampai 1 juta satu per satu. Wah, kalau menghitung sampai 1 juta itu butuh waktu yang cukup lama ya. Tapi kalau ada hal lain yang ingin dihitung atau ditanyakan, saya siap membantu. Nah, itu bukti bahwa ChatGPT bisa mengambil keputusan sendiri karena perintah itu terlalu berat baginya, terlalu lama. Itu yang namanya kecerdasan artifisial. Nah. Ya. Nah, kita hari ini mengenal kecerdasan buatan AI dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu kecerdasan? Nah, apa itu kecerdasan buatan atau AI tadi? Itu adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kemampuan intelektual manusia, seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Tadi Bapak bertanya tadi kepada AI, kapan kemerdekaan Indonesia? Dia menjawab. Tapi kalau Bapak tanya, coba hitunglah 1 sampai 1 juta aja Bapak. Apa yang dia jawab? Itu terlalu lama. Jadi dia membuat keputusan, dia menolak untuk menjawab itu. Berarti dia bisa mengambil keputusan. AI bertindak dan berpikir secara rasional, berpikir secara hal yang masuk akal. Kira-kira tadi Bapak perintahkan menghitung 1 sampai 1 juta itu masuk akal tidak? Kadang masuk akal secara waktu. Kelamaan termasuk kalau kalian coba-coba karena coba sebutkan seluruh nama buah di seluruh dunia satu persatu. Coba karena pasti jawabannya wah terlalu banyak dia akan menawarkan pertanyaan yang lain itu. Nah, AI dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak sekarang. Tadi robot vacuum cleaner. Kalau ada vacuum cleaner yang membersihkan lantai itu pakai AI. Jadi kita tinggalkan rumah kita bersih. Ini ada nabrak-nabrak dia pakai sensor. Terus itu GPS. Kalau kita hendak ke benua lawas misalnya dari Pajipata, kan bisa ada jalan Playhari, jalan Petisun, atau jalan mana nih? Nah, kita klik, dia akan merekomendasikan jalur yang tidak macet dan tercepat. Tergantung kitanya lagi mengambil jalur mana. Dan video streaming atau video yang di YouTube yang Bapak bilang tadi, ketika kalian misalnya lagi nonton YouTube, biasanya setuju nonton pengajian misalnya Gus Baha misalnya, ditutup, isuk muncul ulang video Gus Baha. Nah, itu namanya rekomendasi.
Contoh lain AI yang sering kita gunakan itu mesin mencari Google yang sering Bapak lakukan di sini. Dia menampilkan hasil paling relevan. Tergantung kita perintahnya mencari apa, dia akan mencari yang paling menurut kita itu yang kita cari. Terus fitur selfie smartphone. Siapa yang sering ngedit video atau pakai filter? Siapa? Kanjak? Biasa upload di video. Nah, itu dia tahu yang mana hidung kita, yang mana telinga kita. Telinga kita misalnya jadikan telinga kelinci misalnya, kan lucu tuh. Nah, atau muka kita jadi putih. Dia tahu yang mana hidung, mana mulut, mana mata. Nah, dan perbaikan foto otomatis. Dia mendeteksi wajah kita. Dan pemesanan Gojek online. Jadi kalau kita pesan Gojek online di aplikasi Gojek, dia akan mencarikan Gojek yang terdekat. Nah, tadi mesin cerdas berdasarkan kemampuannya, dia terbagi dua, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Bedanya itu, mesin cerdas itu mampu beradaptasi dan mengambil keputusan berdasarkan data dan pengalaman. Tadi Bapak memasukkan data ke ChatGPT, termasuk memasukkan data. Bapak bertanya, lalu itu dimasukkannya data. Jadi kalau misalnya Fatih bertahun lagi, itu lagi yang muncul. Misalnya 17 Agustus, kapan hari kemerdekaan Fatih? Itu lagi yang muncul. Jadi 1 juta orang bertahun itu, AI akan menetapkan bahwa ketika pertanyaan itu keluar, itu jawabannya. Nah, sama mesin non cerdas menjalankan perintah tetap. Tadi contohnya apa? Mesin cuci. Mesin cuci tahulah mengerjakan tugas yang lain. Misalnya, halo mesin cuci, coba Pak masak makan Italo. Kamu ada? Ada kan? Ada kawan. Ini mesin cuci atau kalkulator. Tanpa kita cek kalkulatornya. Kalkulator hitungkan 100 kali 100. Kalau kadang kita ketik, kalau ada kawan. Dia menjalankan perintah yang tetap tanpa kemampuan belajar atau adaptasi. Atau blender tanpa kita pikir, kau ada yang putar. Hah? Kada kawa juga putar. Nah, itu mesin non cerdas. Nah, kan mesin cerdas itu bisa beradaptasi. Nah, contoh mesin cerdas tadi asisten virtual tadi kayak perintah suara tadi, dia akan memberikan jawaban sesuai dengan data yang dia miliki. Jadinya mengambil data di Google, diambilnya perkataan. Ketika kita melakukan pertanyaan, dia akan pilih jawaban terbaik. Lalu yang lain lagi melakukan pertanyaan itu dimasukkan data. Ketika banyak orang memberikan pertanyaan dan jawabannya pas, itu yang akan diambil sebagai pertanyaan terbaik untuk ketika selanjutnya. Mobil otonom, kayak tadi self driving, nya bisa mengemudi seorang, kayak Tesla, nya bisa mengemudi seorang, merem seorang, kita tinggal duduk manis. Wah, ini mobil ada itu, tanpa perlu supir, ada. Dia pakai sensor, jadi kalau ada di depannya mobil, dia akan memperlambat lajunya. Dan ketika parkir, dia bisa parkir seorang. Wah, ini gitu. Sistem rekomendasi kayak belanja online tadi, dia menyesuaikan produk yang kita sering beli. Misalnya Lisda, pajak, nukar semalam nukar misalnya baju misalnya baju batik misalnya Lisda. Belum atau sudah beli, ketika ditutup itu akan muncul lagi rekomendasi baju batik yang mirip-mirip lawan carian Lisda. Gitu. Ya, itu namanya kecerdasan artifisial. Coba jangan di rumah. Kalian cari-cari satu benda, begitu tutup, buka lagi aplikasinya. Di rekomendasi itu pasti benda yang tadi kalian cari atau mirip-mirip kalian cari. Nah, contoh mesin non cerdas itu mesin ketik. Jadi kalau kadang kita ketik, kita nggak mau. Sama kayak kipas angin.
dia berputar tetap berputar terus. Kadang-kadang kita perintahkan stop tanpa kita pikir. Tanpa jam dinding juga menunjukkan waktu tanpa fitur tambahan. Berputar terus sesuai waktu. Dia akan berhenti kalau baterainya habis. Selama baterainya ada, dia akan selalu berputar. Bagaimana AI meningkatkan kualitas hidup? Jadi kecerdasan artifisial itu harus kita manfaatkan agar kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih efisien. Ya, silakan. Nah, adapun untuk meningkatkan kualitas hidup itu fungsinya otomatisasi tugas rutin. Makanya kalian kemarin waktu tugas bahasa Indonesia, ya Bapak silahkan cari di Google atau di AI. Siapa yang mencari di AI? Semalam tugasnya? Tugas surat? Nah, itu mempermudah kita mengerjakan tugas, meningkatkan efisiensi dan akurasi. Dan pengalaman personalisasi teknologi hari ini lebih relevan dan sesuai kebutuhan. Nah, tantangan masa depannya yaitu etika dan keamanan. Kita harus bertanggung jawab dengan penggunaan AI. Tidak boleh kita sembarangan kayak main foto, misalnya yang membuat foto itu tidak sebenarnya. Pamer gabungan teks suara akan terus berkembang. Dan revolusi industri 4.0 potensi besar untuk kehidupan pintar. Di masa depan AI akan terus berkembang. Makanya di kelas fase C, kelas 5 dan 6 sudah diajarkan agar kalian terbiasa dengan AI dan coding. Karena di masa depan kita akan tahu perkembangan teknologi akan semakin cepat. Nah, kesimpulannya AI mesin cerdas dan masa depan kita. AI bukan untuk menggantikan manusia walaupun dia berpikir seperti manusia, melainkan untuk memperkaya dan mempermudah kehidupan kita. Nah, itu tadi sekilas tentang kecerdasan artifisial dan AI. Nah, tadi mesin cerdas tadi apa aja? Masih ingat? Google Assistant, terus TikTok, pencarian di Shopee, apa lagi? Mobil otonom, ya mobil. Kalau mobil yang bersetir itu masih mesin non cerdas. Kalau yang masih kebanyakan, tapi ada mesin mobil yang pakai AI buat ini, dan masih terus dikembangkan. Karena kecerdasan artifisialnya meningkat, jadi bisa menjemput kita misalnya Rena. Nah itu, kalau sekarang kan masih mengemudi, karena tahu nanti di masa depan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum tugas kelompok kita ice breaking dulu yuk. Ayo semuanya berdiri dulu, berdiri. Ya, kita ice breaking dulu. Nanti ikuti yang ada di papan tulis. Bayangkan yang di papan tulis ini, yang di layar ini, itu yang kalian lakukan. Nah, ayo. Ya. Iya, potong. Tarik ke atas ke bawah. Iya, tarik ke atas ke bawah. Iya. Geser.
Ya, bayangkan itu kalian. Iya, pindah. Ya, pindah. Zoom in, zoom out. Iya. Iya. Lagi. Tuh. Tepuk. Iya. Sambil ngomong. Aduh. Terus icik-icik. Ya. Icik. Iya. Ya, dah. Wis, mendadak kita terus lagi. Wih, habis. Iya. Silakan. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, silakan duduk. Nah, kalau kita main dulu yuk. Main memilih mesin cerdas dan non cerdas. Nanti kalian sebutkan ya. Sebutkan misalnya Bapak pilih ini, misalnya Face ID mesin cerdas atau non cerdas. Nah, siap? Siap? Masih semangat? Iya. Sekarang microwave mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. YouTube mesin cerdas atau non cerdas? Mesin cerdas. Remote TV? Mesin Non cerdas. Google Assistant? cerdas. KA. Mixer? Face ID? Mobil otonom? Nih? Satu lagi lampu? Cerdas. Kompor gas? Cerdas. Google Map? Mesin cerdas. Mesin cuci? Shopee? Chatbot? Kipas angin? Dispenser? Setrika? Cerdas. Siri? Apple? Google Translate? Tinggal dua nih. Blender? Cerdas. Google Lens? Cerdas. Ada yang mau diganti? Nah, kita lihat jawabannya. Iya, benar semua. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, benar semua. Jadi pahamlah mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas itu mesin yang punya kecerdasan buatan, dan mesin non cerdas adalah mesin yang tidak mempunyai kecerdasan buatan. Nah, untuk selanjutnya kalian akan Bapak bagi per kelompok.
ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nanti kalian akan mengelompokkan berdasarkan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kayak misalnya di sini. Nih, ini kalian gunting, nanti tempel di sini. Yang mana mesin cerdas dan mesin non cerdas. Pak. Ya, cara Bapak bagi. Bagi. 10-15 tuh. Ini dua. Bagi. Ini guntingnya. Ini wih, kemari. Iya. Oh, udah begitu kemana, Pak? Oh, iya. Nutup banget. Pak. Lemnya tentang Bapak pakai dulu lemnya. Gunting aja dulu. Gunting lagi, Pak. Nanti terakhir akan kalian presentasikan ke depan. Satu orang per kelompok. Juga untuk bersinar mengganggu pelajaran. Turun modal nih, Pak. Ya, ditempel. Ditempel di tempat mesin cerdas dan non cerdas. Satu kelompok satu ini. Beli istilah Pak. Buat belikan. Pak.
KL. Sama. Cuman itu aplikasi Apple. Ya ini lah ya. Ini Face ID di Shopee. Berdua mau siapa? Menjelaskan. Pak, kamu menjelaskan kerja sendiri. Sebutkan ini. Siapa yang minta masalah ini jangan dia. Itu Face ID. ID deteksi. Kayaknya adalah juga. Mobil polisi,
Presentasi biasa juga. Ketika nanti semuanya sudah selesai, kita presentasikan di depan kan? Per kelompok. Tunggu yang lain dulu. Tikus kantor yang suka berenang. Tolong sampahnya kalau sudah selesai di situ. Get me, get me. Kecil-kecil amat pasti. Mana sih di Jakarta lihat Kelihatan coba terus aja sih. Kemana satu diri, Pak? Pak kamu baik. kami dulu. Gantian. Ayo nanti bisa. Aja kasih. Karena kembali kamu sudah tutup nih. Baca kah? Hah? Anak kami lah. Kita di situ lah kalau ada pemulihan. Ya? Kenapa? Presentasi dari saya ya seperti apa aja yang dilupakan
Sudah? Ada yang sudah selesai? Yang lainnya? Yang lainnya? Sudah? Sudah? Ini? Belum? Tinggal satu kelompok lagi. Sampahnya disimpuni, sampahnya dibersihkan. Simpuni. Supaya kelas kita bersih kembali. Nanti hasil kalian kita tanya dulu. Nah, tinggal 2 lagi. Sudah semua? Kalau sudah semua, kita mulai presentasinya ya. Silakan. Kelompok yang mana dulu yang mau maju? Ya, silakan maju. Kelompok 4. Ayo, 2 orang memegangkan, 1 orang yang membacakan. Yang lainnya perhatikan. Kita lihat benar atau salahnya. Ayo maju ke depan. Ayo, maju. Ayo, maju ke depan. Ya. Perhatikan kawan-kawan yang lain. Di sini. Depan sini. Sini ya, sini. Sini baik kawan yang lain melihat. Ke sini. Ya. Lagi. Mulai dari mesin cerdas. Coba sebutkan mesin cerdas apa aja? YouTube. Ya. Siri. Mobil otonom.
Chatbot, Face ID, Shopee, Google Assistant, dan Google Lens ya. Benar atau salah kawan-kawan? Iya, beri tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, silakan duduk. Sekarang kelompok kalian siap? Ya, sekarang kelompok 2. Bertiga. Saya mencoba mematikan satu membacakan. Ya. Ya. Ayo sebutkan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, sebutkan yang mesin cerdas. Ya, kalau saya Siri. Ya. Chatbot. Ya. Ya, apa? Yang lain? Benar atau salah? Mesin cerdasnya? Benar. Yang mesin non cerdas apa aja? Mixer, tunjukkan ke kawannya. Mixer, remote, mesin cuci, Saipul, dispenser, apa lagi? Saipul, Blender, oven, kompor gas, apa itu? Iya, kipas angin, iya. Kayak apa? Iya, benar. Itu tepuk tangan. Ya, kelompok 3. Siap kelompok 3? Ya, maju. Ya. Ya, salah satu aja baca. Ya. Dari mesin cerdas dulu. Sebutkan mesin-mesin cerdasnya apa aja? Google Translate. Ya. Chatbot. Ya. Google Lens. Ya. Siri. Face ID dan Shopee. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Terakhir. Yang terakhir. Ayo. Ayo maju depan. Ya, bacakan yang mesin cerdasnya. Ya, tunjukkan ke kawan-kawannya. Iya. Apa aja? Sebutkan. Hijau, Haleluya, Hah? Google Lens. Google Assistant. Ya. Mobil otonom. Terus? Chatbot. Dan Siri. Yang mesin non cerdas. Gimana? Sebutkan. Kompor gas, setrika, blender, kipas angin, ya, mesin cuci, remote, dispenser, apa lagi? 2 lagi. Apa nih? Blender dan iya. Beri tepuk tangan buat kelompok. Iya. Nah, jadi pahamlah apa itu mesin cerdas dan non cerdas. Nah, jadi mesin cerdas itu adalah mesin yang apa tadi? Apa perbedaan mesin cerdas dan non cerdas? Dari kesimpulan yang kalian buat, mesin cerdas apa? Mesin yang mampu beradaptasi dan mengambil keputusan dan belajar berdasarkan data. Nih, ini Bapak tunjukkan. AI itu belajar berdasarkan data. Nih, Bapak tunjukkan namanya teachable mesin.
Nih. Hah? Anjir gantengnya. 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 Dia akan membedakan yang mana bapak dan mana kertas. Ini bapak ajarin. Bapak masukin data foto bapak dan bapak masukkan data kertas. Apakah dia mampu membedakan bapak dan kertas? Cinciri pulang dari. Nih dia mempersiapkan diri dulu. Nah, yang muncul apa? Di bawah ini, yang di bawah nol, normal. Coba kalau ini, kertas. Nah, begitulah cara AI belajar. Kita masukkan data dan dia akan tahu bahwa ini kertas yang ditampil dan ini adalah bapak. Nah, seperti itu kerja AI. Jadi kita masukkan data, semakin banyak data yang kita masukkan, maka akan semakin akurat hasilnya. Nih, bapak tutup. Nah, begitu cara kerja AI. Jadi kalau kalian memasukkan data di Google, itu otomatis kalian juga berkontribusi terhadap kecerdasan artifisial. Nah, sekarang Bapak akan bagikan tugas individu. Kalian kerjakan. Nanti di sini ada beberapa gambar. Kalian isi yang mana mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi misalnya gambar ini mesin cerdas, tulis mesin cerdas. Kalau yang ini mesin non cerdas, tulis mesin non cerdas. Coba bagikan. Ya, satu. Tak boleh. Nah, aduh. Anu tadi ada mau. Beda pak. Itu di kotak itu tuliskan apakah itu mesin cerdas atau mesin non cerdas. Balik lupa duit. Apa benar tadi asu? Ya, terima kasih. Jangan lupa tulis nama, masing-masing nanti Bapak masukkan nilainya supaya Bapak tahu itu milik siapa. Nah, yang ditulis itu apakah itu mesin cerdas atau non cerdas? Misalnya di situ ada dispenser, itu cerdas kan non cerdas kan? Pada Pak.
jam 10.46 Pak. Enggak apa-apa. Kalau sudah kumpulkan. Kumpulkan ke bawah. Sudah? Oke. Kalau sudah kumpulkan ke depan. Sudah? Oke. Siap. Kumpulkan. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Ya, jangan lupa namanya. Jangan lupa sebelum kumpul tulis nama. Ya, jangan lupa namanya. Oke. Terima kasih. Yang lain? Ya. Jangan dikasih-kasih, kemana gagal. Jangan dikasih-kasih, coba jangan begini, jangan begini. Jangan begini. Siapa lagi yang belum? Sudah semua? Sudah dong. Sudah semua? Oh belum. Masih ada dua lagi teman kita yang belum. Sudah? Sini. Iya. Masih sudah semua? Nama sudah? Oh sudah. Ya. Nah, yang terakhir kita refleksi pembelajaran hari ini. Tadi kan Bapak bagikan ke kelompok saja. Kalian akan mendapatkan kertas bentuk hati dan persegi empat. nyata kalian bagi si anu. Siti gambar. Labnya masih di depan masing-masing? Ini dapat Pak. Bagi kelompok. Kalau udah dapat mau. Bagi kelompok. Sip. Kita lopeng. Nah, sekarang tuliskan per kelompok yang kalau di persegi 4 itu tuliskan apa saja hal baru yang kita pelajari hari ini. Menurut bahasa kalian, tidak ada benar salah. Jadi tuliskan hal-hal yang kita pelajari dari awal pembelajaran tadi sampai sekarang. Menurut bahasa kalian, bebas saja. Yang kalian pelajari, yang kalian tahu. Satu orang satu, Misalnya Pak. mesin cerdas. Pak, satu orang satu ah. Per kelompok saja. Satu jawaban saja. Yang gambar hati itu tuliskan perasaan kalian hari ini. Ya. Itu satu orang satu lah. Itu yang persegi panjang itu tuliskan apa yang kalian pelajari hari ini. Satu orang. Misalnya hari ini belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas. Boleh pakai bahasa kalian. Misalnya saya tahu hari ini ternyata shopping itu adalah mesin cerdas dan blender itu mesin non cerdas. Pakai bahasa kalian, tidak ada benar salah. Nah, apa saja kalau yang kertas hati itu tuliskan perasaan kalian hari ini. Perasaan tahu? Senang, sedih, gembira, bingung, takut. Perasaan kalian hari ini di sekolah. Dan perasaan kalian waktu pembelajaran hari ini. Dan tuliskan kelompoknya. Kelompok 1
2, 3, 4. 3 kasih 7. Sudah? Kalau sudah, tempelkan di ranting itu. Tempelkan. Lem, lem. Dilem. Hei. Dilem, tempelkan di masing-masing ranting itu. Kalau perasaan itu perasaan semuanya. Perasaan kali kalau bertiga berarti 3 jawabannya. Kalau yang mempelajari hari ini itu berarti berkelompok. Sedikit aja, ya, tepat. Yang tadi gambar hati tadi sudah. Iya, tepat. Bebas saja nempelnya. Bebas saja. Di mana? Ini di ranting sini. Iya, tepat di situ. Iya. Nah, mantap. Iya, yang hati tempel ya. Yang hati tempel. Iya. Bebas saja, ya. Ya, mau di tengah, Yang lain? Boleh 2. Iya, Mai. Kita pulpen enggak? Ada pulpen. Dan satu lagi, kelompok lagi. Just tuh. Alinya. Kelihatan. Tak geser dikit. Kamu harus ulang lagi satu bagian aja. Jangan. Ya, gitu. Masih aman, masih. Bantu sini istilah. 7 menit lagi. 3, 2. Iya. Ajuk deh, Cok. Kisah usang tikus-tikus berdasi. Kisah usang tikus-tikus berdasi. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kode KA kita akan belajar tentang etika pemakaian coding dan KA. Kita sempat singgung di yang pertama pada pertemuan pertama. Nah, akan kita bahas secara mendalam di pertemuan berikutnya tentang etika, bagaimana kita memanfaatkan. Kita sudah paham yang mana mesin non cerdas, mana cerdas, apa saja kecerdasan artifisial. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang etikanya, bagaimana cara kita memanfaatkan kecerdasan artifisial. Nah, untuk hari ini pembelajaran coding dan KA akan Bapak akhiri sampai hari ini. Setelah ini kita foto sama Ibu Mila lah. Di sini kita foto sama. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.